Setiap janjimu Tuhan kan selalu ku renungkan di siang dan malam. Saat badai menerjang, seribu musuh menghadang, jiwaku tetap tenang, takkan tergoyahkan. Firman-Mu yang ku pegang, tak sedetik pun kan ku lepaskan. Karena di sana ku temukan kekuatan iman. Tak akan ku ragukan setiap janji-Mu Tuhan, kan selalu ku renungkan di siang dan malam. Saat badai menerjang, seribu musuh menghadang, jiwaku tetap tenang, takkan tergoyahkan. Firman-Mu yang ku pegang, tak sedetik pun kan ku lepaskan. Karena di sana ku temukan kekuatan iman. Saat badai menerjang, seribu musuh menghadang, jiwaku tetap tenang, takkan tergoyahkan. Firman-Mu yang ku pegang, tak sedetik pun kan ku lepaskan. Karena di sana ku temukan kekuatan iman. Karena di sana ku temukan kekuatan iman. Iya, berjumpa lagi dengan saya Paulus Wiratno, tentunya dalam program Making Life Better Life pada malam hari ini. Dan saya sudah mempersiapkan satu khotbah atau renungan yang akan membekali kita, menjamah kita, memberikan pewahyuan kepada kita, sehingga malam ini Anda tidak akan pernah melupakan, menjadi malam yang berbeda dengan malam-malam yang sebelumnya, karena pewahyuan yang kita terima dari kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudara, saya senang sekali bisa hadir pada malam hari ini, dan tentunya saya ingin menyapa semua yang sudah bergabung pada malam hari ini. Sudah ada Novita Ayub yang bergabung dari Waingapu, saudara-saudara. Ada juga beberapa saudara-saudara yang dari Ambon sudah bergabung, dari Tegal bahkan sudah bergabung. Saudara, saya senang sekali ada yang dari Tegal sudah bergabung. Demikian juga ada juga yang dari Bali sudah hadir. Saudara-saudara, malam ini kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang sangat penting, karena saya membaca kebenaran, dan kebenaran itu yang akan menjadi pegangan bagi kita. Ada yang pernah mengatakan begini, the future you hold depend on the revelation you carry. Masa depanmu tergantung dari pewahyuan yang engkau terima pada hari ini. Kalau hari ini kita mendapatkan pewahyuan yang bisa mengubah kehidupan kita, saudara-saudara, pada akhirnya kita akan menjalani kehidupan ini dengan luar biasa. Itulah sebabnya saya mau mengajak saudara merenungkan bagaimana kita bisa
melihat krisis sebagai ajang untuk kita bertumbuh dan mengalami keajaiban. Mujizat di balik krisis. Itulah renungan kita pada malam hari ini. Dan saudara-saudara, bicara mengenai krisis, ada berbagai macam tanggapan ketika saudara mendengarkan krisis. Ada yang takut membicarakannya, ada yang tidak mau menatapnya, ada yang tersenyum menghadapinya, ada yang belum apa-apa sudah lari daripadanya. Saudara-saudara, saya belajar di dalam kebenaran firman Tuhan, ternyata krisis adalah bagian dari perjalanan kehidupan kita. Nah, saudara boleh mendefinisikan krisis seperti apa, tetapi yang jelas di dalam krisis selalu ada beberapa unsur. Krisis is a dangerous. Crisis is a dangerous. Jadi di dalam krisis memang ada bahaya, dan itu di luar kemampuan kita. Tetapi crisis is also opportunity. Krisis juga adalah kesempatan. Kesempatan untuk membuat titik balik kehidupan, kesempatan untuk kita maju ke depan, kesempatan untuk kita menguatkan iman, kesempatan untuk membaharui karakter, kesempatan untuk menyaksikan keajaiban dari Tuhan. Crisis is opportunity. Selain itu, crisis is a decision. Di dalam krisis, kita harus membuat keputusan. Itulah sebabnya, saudara, crisis is a dangerous, crisis is opportunity, and crisis is decision. Adalah saatnya kita membuat keputusan. Nah, sebelumnya, saudara, saya mau mengajak saudara yang sudah membawa catatan, membawa Alkitab di HP saudara, tolong dicatat. Ini penting sekali. Kita mau belajar mengenai mujizat di tengah krisis. Dan ayat yang akan kita baca ada di dalam Yohanes pasal yang ke-6, ayat yang ke-5 sampai 12. Demikianlah firman Tuhan. Waktu Yesus melihat ke sekelilingnya, ia melihat orang berduyun-duyun datang kepadanya. Maka ia berkata kepada Filipus, "Di mana kita dapat membeli makanan supaya semua orang ini bisa makan?" Dengar baik-baik. Di dalam Injil Yohanes ada tanda kurung yang adalah komentar daripada penulis yang mengatakan begini. Yesus sudah tahu apa yang akan dilakukannya. Tetapi ia berkata begitu sebab ia mau menguji Filipus. Wah, saya suka bagian ini, saudara. Yesus sudah tahu bahwa apa yang akan dilakukannya. Yesus sudah tahu bahwa nanti dia bisa melakukan mujizat. Yesus sudah tahu dia bisa menggandakan roti dan ikan yang sedikit untuk mencukupkan 5.000 orang lebih. Yesus sudah tahu. Tetapi kenapa dia mengatakan kepada murid-muridnya, "Di manakah kita dapat membeli makanan supaya semua orang ini bisa makan?" Ini adalah sebuah pertanyaan yang luar biasa, yang waktu saya merenung, memang benar Tuhan itu maha tahu, saudara. Tuhan itu maha tahu. Tuhan tahu bahwa nanti akan ada krisis makanan. Tuhan akan tahu bahwa ada reaksi berbagai macam dari para murid waktu Yesus mengatakan kita harus membeli makanan untuk semua orang ini. Dan saudara, saya tertarik dengan kata yang tadi, Yesus sudah tahu. Amin. Saudara pikir apa Tuhan tidak tahu dengan apa yang saudara hadapi? Saudara pikir Tuhan tidak tahu dengan COVID-19 dan segala macam dampak negatif daripada yang sedang terjadi? Saudara pikir Tuhan tidak tahu apa yang akan terjadi dengan masa depan saudara, masa depan bisnis saudara, masa depan pelayanan saudara, masa depan rumah tangga saudara? Dengar baik-baik. Yesus sudah tahu. Saya mau pakai kalimat ini. Krisis ini sebetulnya Yesus sudah tahu. Karena dia maha tahu. Tetapi dia yang mengajak para murid untuk menuju tempat itu sebetulnya untuk retreat. Kalau saudara membaca dalam Injil yang lain, Tuhan mengajak para murid untuk retreat. Tetapi ketika mereka sampai di tempat itu, sudah begitu banyak murid-murid yang datang di situ atau orang yang ingin mendengar pengajaran Tuhan Yesus. Melihat orang banyak itu, Yesus tergerak oleh belas kasihan di dalam Injil yang lain. Maka dia mengatakan, "Ayo beli makanan untuk mereka." Nah, saudara, pelajaran pertama yang bisa kita petik
dari pelajaran ini, saudara-saudara, adalah kebenaran ini, bahwa ada maksud Allah dalam setiap krisis. Amin. Amin, saudara-saudara. Di dalam setiap krisis yang Tuhan izinkan, selalu ada maksud Allah. Bahkan waktu saya merenung, ternyata memang krisis, tantangan, tribulation, persoalan, trial, ujian adalah satu-satunya lahan yang diizinkan oleh Allah untuk engkau mengalami pertumbuhan iman. Dengar baik-baik. Jadi satu-satunya cara yang Tuhan pakai untuk membentuk saudara, membentuk saya, membentuk orang-orang percaya, membentuk Musa, membentuk Abraham, membentuk Yusuf, membentuk Ayub, semua melalui tantangan, melalui krisis, melalui tlivis di dalam bahasa aslinya, tlivis atau tribulation. Tribulation atau tantangan itu dalam bahasa Inggris itu kalau diterjemahkan adalah keadaan yang membuat Anda diperas, squeeze. Situasi yang membuat Anda akhirnya diperas, intisarinya keluar, aslinya keluar, dan disitulah Anda tahu siapakah Anda yang sebenarnya. Jadi saudara-saudara, maka saya baru merenung dan saya baru mengatakan bahwa kalau kita menghadapi ujian, cobaan, harusnya menggunakan attitude atau sikap seperti apa yang dikatakan oleh Yakobus. Anggaplah sebagai kebahagiaan, saudara-saudara, apabila kamu sedang menghadapi berbagai-bagai pencobaan, berbagai-bagai trial. Karena setiap trial ada maksud. Amin. Maksud semuanya itu, menurut Rasul Petrus, ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang lebih besar, lebih berharga nilainya dari emas yang fana, supaya kamu mendapatkan pujian, kehormatan, dan kemuliaan pada waktu Yesus Kristus menyatakan dirinya. Jadi mohon maaf saudara, tidak ada satu rumusan yang diberikan dari surga bahwa kalau engkau ingin menjadi orang yang hebat, orang yang kuat imannya, orang yang rohani, cukup berdoa dan masuk dalam hadirat Tuhan. Kuatkan saya Tuhan, otomatis saudara akan menjadi kuat. Atau waktu saudara tidur, kemudian ada malaikat datang memercikkan roh kekuatan atau suplemen vitamin iman. Tidak ada. Kita semua harus mengikuti apa yang Tuhan sudah katakan, yaitu mata rantai kedewasaan rohani adalah kesulitan atau tlivis atau krisis, tahan uji, karakter. 3 hal ini akan kita lalui dalam kehidupan ini. Amin. Jadi di balik setiap krisis selalu ada maksud Tuhan. Di balik COVID-19 ada maksud Tuhan buat bangsa ini, ada maksud Tuhan buat pelayanan saudara, ada maksud Tuhan buat saya dan kita semua. Apa maksud Tuhan? Masing-masing berbeda karena kita sedang dalam tahap-tahap yang berbeda dalam perkembangan kerohanian. Yang jelas sikap kita menghadapi krisis akan menentukan bagaimana kita melalui krisis. Sikap kita menghadapi krisis akan menentukan kita menang atau kalah. Kita mendapatkan hikmah atau kita menyerah. Terserah saudara-saudara. Tetapi saya mau mengajak saudara melanjutkan pelajaran yang berikutnya. Saudara-saudara, saya sangat diberkati pada waktu membaca tadi. Karena ada satu orang, saudara-saudara, yang mengatakan begini. Saudara lihat itu reaksinya seorang murid yang bernama Filipus. Yang dia mengatakan begini, saudara. Filipus, dia bilang begini. Filipus menjawab, ayat yang berikutnya. Roti seharga 200 uang perak tidak akan cukup untuk orang-orang ini. Sekalipun setiap orang hanya mendapat sedikit saja. Guru, 200 dinar untuk beli makanan tidak bakalan cukup untuk orang yang jumlahnya 5.000. Tidak bakalan cukup. Guru, menurut matematika, menurut nalar sehat, menurut akal saya, menurut ilmu perhitungan apapun juga yang tercanggih, 200 dinar tidak bakalan cukup. Nah, saudara-saudara, pelajaran sesuatu. Nanti kalau saudara berjumpa dengan murid yang namanya Filipus,
undang dia masuk ke dalam sel saudara waktu saudara masuk surga, suruh dia sharing di komsel saudara. Kemudian saudara tanya, apa yang membuat Anda bereaksi seperti itu? Saya pikir Filipus mewakili kita semua sebagai manusia normal. Kadang-kadang kita diperhadapkan dengan kenyataan-kenyataan yang secara pikiran nalar sehat tidak bisa diselesaikan. Saudara punya dan saya punya. Saudara pernah menghadapinya, saya juga pernah menghadapinya. Ada banyak hal di dalam kehidupan ini, di dalam pelayanan, di dalam usaha, di dalam pernikahan, di dalam segala macam kegiatan yang secara akal sehat tidak bisa diselesaikan. Disitulah kita membutuhkan keajaiban. Disitulah kebenaran firman Tuhan akan dibuktikan. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Saya sedikit mau mengutip kisah ini pada waktu Maria mendapatkan kabar dari malaikat. Dan malaikat mengatakan, salam hai kamu Maria, yang dikaruniai oleh Allah yang maha tinggi. Kamu akan mengandung. Akal sehatnya langsung mengatakan, bagaimana mungkin? Aku ini belum bersuami. Bagaimana mungkin? Saya yakin saudara pasti punya. Bagaimana mungkin? Filipus sedang mengatakan, bagaimana mungkin bisa mencukupkan 5.000 orang lebih dengan uang 200 dinar? Saudara-saudara, mujizat terjadi di luar perhitungan akal sehat. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil bagi pernikahan saudara untuk dipulihkan. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil untuk bisnismu dipulihkan. Sebab tidak ada yang mustahil bagi Allah untuk menyembuhkan penyakitmu yang menurut dokter sudah di luar perhitungan manusia. Sebab Allah bisa memulihkan. Karena apa? Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Mujizat Allah selalu di luar perhitungan akal sehat manusia. Amin. Saudara-saudara, beberapa tahun yang lalu setelah rapat board atau dewan penyantun dari pelayanan radio, pelayanan Mercy, didapati bahwa ada satu bagian pelayanan kami yang defisit 600 juta. Secara manusia, saya tidak punya usaha, tidak ada sumber-sumber yang lain. Pada waktu salah satu anggota board member bertanya, Pak Paulus, bagaimana Anda akan menutupi kekurangan untuk defisit 600 juta? Saya langsung ingat, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Itu bulan Juni, saudara. Pada bulan Juli saya diundang oleh seorang kenalan untuk makan malam di sebuah hotel. Hotel Mulia di Bali, saudara. Dan pada waktu kami sedang makan makanan Jepang, tiba-tiba sahabat saya ini tanya, Paulus, pergumulan apa yang kamu miliki pada hari-hari ini? Oh, saya langsung terus terang. Pergumulan saya adalah saya defisit 600 juta untuk pelayanan radio. Saya cerita panjang lebar dan akhirnya sebelum makan selesai, dia bilang, Paulus, kamu berdoa, saya dengan istri akan berdoa dan kamu tunggu jawabannya. Saudara, kami berdoa, saya ajak staf berdoa, kami memohon pertolongan Tuhan, memohon mujizat dari Tuhan, dan saya masih mempercayai sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. 1 bulan kemudian, saudara, saya menerima SMS. Dia mengatakan, Paulus, puji Tuhan, saya dengan istri sudah memutuskan. Kami mau memberkati kami untuk menutupi kekurangan. Dan dia kirim bukan 600 juta, dia mengirim 800 juta. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin. Filipus mengatakan, bagaimana mungkin uang 200 dinar bisa mencukupi 5.000 orang? Tidak bisa. Tapi Yesus mengatakan, kasih mereka makan. Jadi satu krisis beda reaksi, saudara-saudara. Mujizat terjadi di luar perhitungan akal sehat. Amin. Mari kita melihat berikutnya. Kebenaran yang berikutnya. Ada satu murid, saudara, yang namanya Andreas. Dan Andreas ini ketemu dengan
seorang anak yang punya roti dan ikan untuk makan siangnya, yang tidak banyak, saudara-saudara. 5 ketul roti, 2 ekor ikan. Hanya cukup untuk anak ini makan. Tapi yang saya senang, Andreas ini mulai mencari. Dia tidak diam. Dia melangkah. Dia mencari sesuatu yang bisa dijadikan modal untuk melakukan keajaiban. Dan saudara-saudara, apa yang terjadi adalah Andreas mendapatkan ini makanan, diberikan kepada Yesus. Yesus mengucap syukur. Kemudian Yesus suruh membagikan para murid untuk membagikan mereka yang sudah duduk berkelompok-berkelompok. Saudara-saudara, di manakah mujizat pelipat gandaan roti atau penggandaan roti itu terjadi? Pada waktu mereka taat melakukan apa yang Yesus katakan. Jadi mujizat selalu melibatkan ketaatan. Saudara-saudara, kalau Allah ingin melakukan sesuatu, Allah selalu membiarkan Anda memulai. Allah selalu mengizinkan Anda melakukan sesuatu. Do your best and God will do the rest. Lakukan yang terbaik yang bisa Anda lakukan. Yang tidak bisa Anda lakukan, serahkan kepada Tuhan. Lakukan yang paling bisa Anda lakukan. Yang Anda tidak bisa lakukan, serahkan kepada Tuhan. Saya ingat 4 orang yang sakit kusta. Ini peristiwa terjadi 900 tahun sebelum Yesus ada di dalam dunia ini. Dan ini terjadi pada waktu Israel dan ibu kotanya Samaria dikepung oleh tentara Syria. Ada 4 orang sakit kusta yang mereka sudah dalam keadaan kelaparan. Mereka memutuskan untuk pergi ke perkemahan musuh. Dan setelah mereka berdiskusi mau mati duduk-duduk atau mati kelaparan, mereka memilih mati di tangan musuh. Tapi pada waktu mereka mulai melangkah, mereka tidak menyangka bahwa langkah 4 orang ini, volume derap kakinya dibesarkan oleh Tuhan, sehingga di telinga tentara Aram seperti pasukan yang jumlahnya ribuan, sehingga tentara yang kejam itu lari tunggang langgang, meninggalkan barang jarahan, meninggalkan kemahnya, meninggalkan rangsumnya atau makanannya. Dan mereka kaget. 4 orang ini kaget waktu sampai di perkemahan. Ternyata sepi, tidak ada seorang pun. Kenapa? Do your best. Pada waktu 4 orang ini melangkahkan kakinya, di tengah jalan Tuhan melakukan bagiannya. Pada waktu saudara mulai taat melakukan bagian saudara, Tuhan di tengah jalan akan meluncurkan kuasanya dari surga. Pada waktu saudara mulai melangkah dengan iman, Tuhan akan mengucurkan keajaiban dari surga untuk saudara. Maka jangan menanti sampai semuanya datang baru saudara melangkah. Lakukan apa yang saudara bisa lakukan. Nanti Tuhan akan melakukan sisanya. Amin. Aduh saudara, kalau saya sudah cerita begini, ada banyak kisah, ada banyak cerita yang saya bisa kisahkan untuk saudara bagaimana Allah menjamah kehidupan kami. Pada waktu kami memulai pelayanan radio, saya tidak punya banyak uang. Saya hanya punya visi dan saya punya keyakinan Tuhan bisa melakukan keajaiban. Saudara-saudara, saya masih ingat waktu di sekolah Alkitab Ambon, saya memimpin sekolah Alkitab. Kami walaupun belum punya apa-apa sudah bikin PT. Saya masih ingat almarhum Bapak Salakai yang menjadi bagian dari tim kami. Kemudian kami sudah urus izin dan sebagainya. Tiba-tiba ada seorang bapak dari Surabaya yang tergerak dan mengatakan, "Pak Paulus, apa yang saya bisa lakukan?" Saya bilang, "Saya perlu peralatan radio." Orang itu langsung membelikan. Luar biasa. Kemudian saya, karena kerusuhan, pindah ke Bali. Dan pada waktu saya di Bali, saya punya keinginan untuk melanjutkan visi pelayanan radio ini, saudara. Tapi karena dalam situasi tidak punya uang, orang baru di Bali, belum kenal banyak orang, tapi saya masih punya keyakinan Tuhan, ini visi masih membara dalam hati. Saya pengen ada radio yang bisa memberitakan kabar baik di seluruh Indonesia. Tiba-tiba saya dapat undangan mengikuti pertemuan di Bandung. Saya tidak tahu siapa yang hadir, tetapi saya hanya pengen tahu pelayanan radio. Pagi hari itu, di meja makan di mana saya makan pagi, ada seorang suami istri pasangan dari Amerika yang sedang duduk. Namanya John dan Esther Brewer. John tanya, "Hei, kamu di sini ngapain?" Saya bilang, "Saya pengen tahu banyak mengenai pelayanan radio."
Kemudian dia tanya, sudah punya radio? Belum, mau punya satu, tiba-tiba ada kerusuhan, jadi tidak jadi dibuat radionya. Saudara-saudara dengar, dia tanya saya, berapa stasiun yang kamu mau? Saya bilang, 7 stasiun. Pak John Bru mengatakan, oke, kamu berpartner dengan, waktu itu namanya HCGB, sedang namanya Reach Beyond. Dan dia mengatakan, kami akan menolong kamu supaya bisa memiliki radio. Saudara-saudara, dalam setahun kami punya 7 radio. Dia tanya lagi, masih punya keinginan untuk menambah radio? Saya bilang, masih mau. Saya mau 24. Sekarang Tuhan memberkati dengan stasiun lebih dari 54. Ada 49 yang sedang mengudara. Sisanya sedang menunggu surat izin untuk bisa segera mengudara. Saudara-saudara dengar, kita harus melangkah dulu. Apa yang kita bisa lakukan, kita lakukan. Yang tidak bisa kita lakukan, serahkan pada Tuhan. Amin. Jangan menunggu semuanya baru saudara melangkah. Telat. Lakukan bagianmu. Yang tidak bisa engkau lakukan, lakukanlah dan serahkanlah kepada Tuhan. Haleluya. Pelajaran yang berikutnya. Mujizat dimulai dengan apa yang ada. Makanya kadang-kadang Tuhan bertanya kepada Musa, apa yang ada di tanganmu? Mujizat selalu mulai dari apa yang ada. Dan yang ada pada waktu itu hanyalah 5 ketul roti, 2 ekor ikan. Tetapi yang kecil, yang sedikit, yang dianggap remeh, yang kadang-kadang tidak diperhitungkan, di tangan Tuhan bisa menjadi keajaiban yang bisa menjawab banyak persoalan. Saudara-saudara, saya sudah belajar banyak. Saudara-saudara nanti pengen ketemu dengan anak kecil ini. Anak kecil yang memberikan roti dengan ikannya ini. Saudara tahu namanya? Saya mendengar namanya dia adalah Roti Boy. Saudara, di mana-mana ada Roti Boy sekarang. Nah, Roti Boy ini, saudara-saudara, dia tidak pernah menyangka bahwa apa yang dia milikinya, yang dianggap kecil, remeh, mungkin tidak dalam hitungan, tapi di depan kuasa Tuhan, di tangan Tuhan. Apa yang kecil di tanganmu, ketika engkau taruh di tangan Tuhan, bisa menjadi keajaiban dan bisa menjadi jawaban persoalan bagi banyak orang. 5.000 orang lebih dicukupkan dengan ketaatan yang kecil, seorang anak yang merelakan apa yang dia miliki. Jangan pernah meremehkan awal yang kecil. Never despise small beginning. Jangan pernah meremehkan hal-hal yang kecil. Semua keajaiban, semua sukses, semua mujizat dimulai dari ketaatan-ketaatan kecil. Barang siapa setia dengan perkara yang kecil, akan dipercayakan hal yang besar oleh Tuhan. Itulah pelajaran kita, saudara-saudara. Jadi di balik krisis ada pembelajaran rohani. Di balik krisis ada keajaiban yang kita bisa miliki. Di balik krisis ada pertumbuhan iman, hikmat yang bisa membuat kita merasa bangga karena rohani kita mengalami pertumbuhan. Dan besok waktu kita menghadapi kesulitan lagi, kita bisa tersenyum dan mengatakan, saya sudah melewatinya. Haleluya. Saya mau menantang saudara-saudara pada malam hari ini. Mujizat apa yang saudara perlukan? Apa yang menjadi penghalang sehingga Allah tidak melakukan yang besar yang Anda inginkan? Kadang-kadang bukan iblis. Penghalangnya bukan iblis. Penghalangnya bukan jin atau kekuatan jahat. Penghalangnya adalah otak kita yang belum apa-apa. Bagaimana mungkin uang 200 dinar bisa mencukupkan 5.000 orang lebih? Bagaimana mungkin aku ini belum bersuami? Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Dan kalau saya tanya, adakah bagaimana mungkin di dalam hidup saudara? Saudara pasti punya. Iya kan? Nah, malam hari ini, saudara mungkin yang rindu keajaiban, saudara rindu pembelajaran rohani, saudara rindu harus membuat keputusan yang benar untuk kemajuan iman saudara. Mulai dengan apa yang ada di tangan saudara. Jangan pernah meremehkan sesuatu yang kecil. Berikan apa yang menjadi langkah awal. Lakukan sesuatu, do your best, and God will do the rest. Dan jangan pernah langkahmu disita oleh pikiranmu, oleh karena belum apa-apa sudah mengatakan tidak mungkin. Oh, tidak mungkin. Tidak mungkin Tuhan bisa melakukan. Tidak mungkin. Saudara-saudara, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kalau saya mau
Jujur, di tengah-tengah situasi COVID-19 ada banyak bagaimana mungkin di sini. Bagaimana mungkin saya bisa menolong orang? Bagaimana mungkin pelayanan ini bisa berlanjut? Bagaimana mungkin? Ada banyak. Tapi kalau saya terus bagaimana mungkin, saya sedang menutup atau membuat sekat di mana kuasa Allah tidak akan terjadi dalam hidup saya. Maka saya melakukan apa yang dilakukan oleh Maria. Daripada bagaimana mungkin, Maria mengatakan, jadilah sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan, karena aku adalah hamba-Mu. Itu yang harus saudara lakukan sekarang. Daripada saudara pusing nanti bagaimana kalau terus berlanjut COVID-19, nanti bagaimana kalau suami saya kehilangan pekerjaan, nanti bagaimana kalau saya tidak bisa menyekolahkan anak-anak, nanti bagaimana. Daripada bagaimana, sekarang berdoa bersama dengan saya. Katakan, Tuhan, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Saudara-saudara, saya rindu sekali malam hari ini ada sesuatu yang terjadi dalam hidup saudara. Saya tidak tahu apa yang sedang saudara gumuli. Saya tidak tahu mujizat apa yang saudara perlukan. Saya tidak tahu keajaiban apa yang saudara nantikan berbulan-bulan. Tapi kalau Anda percaya kata malaikat, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dan Yesus sudah melakukan, malam ini kita mendengarkan. Dan saudara meyakininya, saya mau berdoa bersama dengan saudara. Taruh tangan saudara di dada, mari kita berdoa untuk keajaiban. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami di dalam surga, kami percaya kuasa keajaiban. Kami percaya mujizat-Mu. Kami percaya kebenaran firman-Mu. Kami percaya kuasa dan urapan-Mu. Kami mau berpegang kepada janji-Mu. Bahwa janji-Mu adalah ya dan amin. Dan bahwa dari kepenuhan Kristus kami berhak menerima kasih karunia, demi kasih karunia, demi kasih karunia. Dan bahwa kuasa yang Tuhan berikan dalam hidup kami jauh melebihi apa yang ada di dunia ini. Dan sekarang kami mau mengklaim, kami memohon, kami mau mengimani Engkau melakukannya. Dengan kuasa darah-Mu Engkau menyembuhkan penyakit saudara-saudara kami. Dengan kuasa Engkau melakukan keajaiban demi keajaiban untuk ekonomi, untuk pekerjaan, untuk pelayanan, untuk masa depan anak-anak, bahkan untuk pernikahan kami. Tuhan, kami percaya Engkau sanggup melakukannya. Engkau sanggup mencukupkan kami yang sedang kekurangan. Engkau sanggup melimpahkan apa yang sedang kami perlukan. Dan kami meyakininya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin, amin, amin. Oh saudara-saudara, saya berdoa malam ini saudara diberkati oleh Tuhan, saudara dijamah oleh Tuhan. Dan saya sekarang pengen sekali menyapa, kalau ada di antara saudara yang sementara didoakan tadi, saudara mengalami keajaiban, ada kesembuhan, ada sesuatu yang terjadi di dalam diri saudara. Saudara tidak perlu takut untuk berbagi di sini, supaya kita semua bisa memuliakan Tuhan, mensyukuri dengan apa yang Tuhan sedang lakukan di dalam kehidupan saudara. Amin. Ada banyak orang yang sudah masuk ini, saya bisa menyapa sebagian saudara yang sudah bergabung, luar biasa. Saya menyapa, ini ada beberapa yang dari jauh, ya kan. Saya bersyukur kepada Tuhan, teman-teman yang sudah datang. Dan saya berdoa malam ini saudara mengalami keajaiban. Ibu Dewi Tombuk Has, ya, amin. Ibu Dina yang sudah bergabung, saudara-saudara. Pak Haryanto Setiawani, teman setia. Pak Haryanto, apa kabar? Kemudian Kristal Morika, ini dari jauh dia datang bergabung dengan kita. Saudara-saudara, Anita, demikian juga dari Papua, dari Sentani juga. Nur Maria yang sudah bergabung. Salam untuk teman-teman yang ada di Sentani, yang biasa mendengarkan Making Life Better. Saya pengen setelah COVID-19 ini selesai, kita bikin jumpa pendengar lagi di Hobong, ya, di Kampung Sentani. Sondang Nabi Tupulu, salam. Kita berdoa supaya Tuhan akan melakukan. Pak Alexander yang sudah bergabung, puji Tuhan. Beni Sitanggang yang sudah bergabung. Bung Marcos Maleaki ini pendengar kita setia. Like Kaligis, puji Tuhan. Nathan juga teman kita ini yang selalu datang bergabung dengan Making Life Better. Ibu Meti, pendengar setia dari Ambon. Ibu Yanti, dan masih banyak yang lainnya. Saya tidak bisa menyebut satu-satu, saudara-saudara. Tapi yang jelas ada dari Papua Barat. Bung Alexander, apa kabar Papua Barat? Saya mau menyapa saudara-saudara yang ada di Papua Barat.
Dan saya juga mau memberitahukan bahwa saudara yang ada di Sorong, saudara yang ada di Kobakma, saudara yang ada di Manowari, saudara yang ada di Timika, saudara bisa mendengarkan Making Life Better karena radio kita sudah ada di sana. Ibu Adelina yang sudah bergabung juga malam hari ini, Epinus Wisal setia sekali ini. Salam Bung, apa kabar? Luar biasa. Kemudian Margaret, Markus, dan juga saudara yang lain. Saya tidak bisa menyebutkan banyak sekali yang masuk pada malam hari ini. Saya ingin menyapa saudara. Adakah di antara saudara yang malam hari ini tadi waktu didoakan saudara mengalami keajaiban? Waktu saudara didoakan, saudara dijamah oleh Tuhan. Saya ingin saudara bisa berbagi di sini dan Tuhan akan menolong kita. Nah, saudara, ini ada satu SMS dari Ibu Novita Ayubs. Salam damai dari Waingapu dan mohon doa untuk semua kami di Waingapu karena pandemi semua banyak di PHK sama dengan yang di Bali juga. Semoga COVID ini cepat berlalu. Amin. Ibu, kita nanti akan berdoa bersama-sama untuk situasi ini. Nah, saudara-saudara, saya sekali lagi ingin memberitahukan kepada saudara yang selama ini saudara belum tahu bahwa Making Life Better sudah ada aplikasinya. Jadi saudara bisa mendownload aplikasi Making Life Better yang bikin hidup lebih baik. Saudara bisa mendownload aplikasi di Play Store atau di Google Store atau di App Store. Dan ini gratis. Dan kalau saudara diberkati, jangan lupa berbagi aplikasi, share dengan teman-teman Anda yang lain. Termasuk malam hari ini kalau saudara diberkati dengan renungan firman Tuhan tentang mujizat atau krisis yang memberikan kita kesempatan untuk mengalami keajaiban, bagikan kepada teman-teman yang lain. Dan kalau saudara-saudara memang malam hari ini saudara dijamah oleh Tuhan, jangan lupa bagikan video ini kepada teman-teman Anda. Amin. Ada yang baru masuk ini dari Palopo. Wih, jauh sekali dari Palopo. Yuspina Matasik. Salam untuk sahabat-sahabat yang ada di Palopo juga. Dari Jayapura, ya, Ibu Kristi. Ibu Keti, ya, Kristina Jayapura, Papua. Terima kasih firman-Nya yang memberkati juga. Doa Bapak Pendeta, puji Tuhan. Masih ada lagi saudara? Labi Watu, salam dari Timor Leste. Salam dari Timor Leste, saudara yang sering mendengarkan Making Life Better dari radio di Voice, ya. Radio Voice yang ada di Dili, saudara-saudara, saya senang sekali suatu saat bisa berkunjung kembali di sana. Ya, salam dari Nian, salam Pak dari Danau Toba, Samosir, luar biasa. Ada banyak teman-teman kita yang dari jauh ini. Felix Listiono, ya, Tuhan Yesus memberkati, amin. Terima kasih Pak. Dan masih banyak yang lainnya yang saya tidak sebutkan, tapi saya malam hari ini seperti biasanya saudara, sebelum kita mengakhiri pertemuan ini, saya selalu mengajak saudara untuk nanti berdoa buat bangsa dan negara kita. Yang indahnya di dalam pertemuan malam ini adalah kita semua bisa menyatukan iman kita. Tidak peduli saudara ada di mana, apapun juga denominasi gereja saudara, kita semua beriman kepada Yesus. Dan doa yang dinaikkan dengan sungguh-sungguh hati, besar khasiatnya, kata firman Tuhan. Amin. Jadi saya mau saudara malam hari ini nanti kita akan berdoa syafaat untuk bangsa ini. Tapi saya ingin menyapa bagi ini jadi Danau Toba tadi dari Samosir yang sudah masuk. Ya, saudara-saudara, saya senang sekali lagi kita bisa bergabung dan ada satu lagu. Nah, satu lagu ini akan menjadi jeda untuk kita akan kembali lagi. Jangan kemana-mana dulu. Lagu ini tolong saudara hafalkan karena lagu ini adalah menyangkut komitmen saudara untuk mengamalkan kebenaran firman Tuhan. Amin. Tak akan kulupakan. Tak akan kulupakan perkataanmu Tuhan.
Ya. Saat ini saya berdiri di depan sebuah gedung gereja GBI Jemaat Mamodu, dan kondisi gereja masih sangat memprihatinkan, dan hambanya yang melayani di sini, Ibu Mary, sudah berapa tahun? Sudah 12 tahun, seorang wanita yang setia melayani 12 tahun dengan kondisi yang seperti ini, saudara-saudara. Ini gereja sudah miring sebetulnya, sudah hampir roboh. Tapi dengan setia, beliau melayani di sini. Bu, berapa jemaat yang dilayani di sini? Ada 24 kakak. Saya boleh masuk di gerejanya? Saya mau masuk di gerejanya. Wow. Ini gereja yang selama ini dipakai oleh Ibu Mary untuk melayani jemaat dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Saudara bisa melihat dinding bambunya yang sudah rapuh, demikian juga kayu-kayu, sengnya sudah bocor, sebagian bahkan sengnya sudah tidak ada. Dalam segala keterbatasan, hambanya ini masih setia melayani di sini. Saudara-saudara, hati saya tersentuh setiap kali melihat ada orang setia seperti Ibu Mary dalam segala keterbatasan masih mau melayani Tuhan dengan setia. Maaf Bu, jujur ya, berapa persembahan pada hari Minggu? Itu sudah dengan perpuluhan ya. Dalam kekurangan, hambanya masih setia melayani. Dan saya mengetuk pintu hati saudara-saudara, mari kita tolong Ibu Mary untuk melanjutkan mimpi atau untuk mewujudkan mimpinya supaya jemaat di tempat ini punya tempat yang lebih bagus untuk beribadah, tempat yang lebih layak untuk beribadah. Bayangkan dirimu sendiri ikut ibadah di tempat ini, saudara-saudara. Dinding yang sudah berlubang, tempat duduk yang sudah reot seperti ini, tapi mereka masih punya iman yang luar biasa. Setiap minggu mereka beribadah di tempat ini. Saudara-saudara, dalam keterbatasan mereka masih mencari Tuhan, mencoba membangun iman, mempertahankan kehidupan. Alangkah indahnya kalau kita semua yang diberkati oleh Tuhan mengingat saudara-saudara kita, satu lembar seng, satu buah kursi, satu buah batu bata, satu sak semen sangat berguna bagi jemaat yang ada di sini, sehingga suatu saat mereka bisa beribadah di tempat yang lebih layak. Saya yakin jemaat yang di belakang ibu-ibu senang kalau bisa beribadah di tempat yang lebih bagus, toh, Bu? Senang ya? Sudah berapa lama berdoa supaya punya tempat ibadah lebih bagus? Berapa lama sudah berdoa? 12 tahun mereka berdoa, saudara-saudara. Saya rindu kita semua ikut meringankan beban saudara kita, membantu sehingga gedung ini bisa selesai dengan pertolongan Tuhan. Ibu Mary, jemaat GBI Mamodu yang dipimpin oleh Ibu Mary ternyata sudah melangkah dengan iman untuk membangun sebuah gedung gereja yang layak, tetapi belum bisa menyelesaikan karena keterbatasan dana. Saya mau mengajak saudara melihat. Di saudara-saudara, saya sekali lagi mengetuk pintu hati saudara. Ibu Mary masih memerlukan atap seng, baja ringan, semen, dan pasir untuk memlester tembok ini. Dan saya yakin memerlukan bangku. Ini perlu bisa 100 orang untuk beribadah di tempat ini, saudara-saudara. Saya rindu kalau bisa dalam waktu yang tidak lama gereja ini bisa diselesaikan dengan pertolongan Anda, dengan bantuan Anda. Saya mau mengajak saudara menyaksikan atau melihat kondisi pastori dari hambanya Ibu Mary yang sudah beberapa tahun melayani di tempat ini. Saudara, inilah pastori Ibu Mary. Ibu sudah tinggal berapa tahun di sini? 12 tahun hambanya tinggal di rumah ini. Dan mari kita lihat kondisi pastori.
tempat tidur. Ini tempat tidur untuk orang datang, untuk tamu. Ini kamar tamu. Ini tempat untuk buat tenun, ya kan? Tidak ada meja Jadi kursi. Ibu Mary juga bikin tenun ya? Gitu. Ya, mohon maaf, boleh saya lihat kamarnya? Boleh. Sana belakang. Oh, di sini. Oke. Luar biasa. Bisa cahaya enggak, Pak? Listrik masuk di sini tidak, Ibu? Tidak ada listrik. Oh, jadi ada lampu. Kamar. Kamu ya? Iya, Jadi ini kamar Ibu Mary, ada kasur yang sudah keras. Di samping ini ada firman Tuhan, ada Alkitab yang ada bukunya Pak Paulus juga. Ya, calon kecantikan jiwa ada di sini. Ibu baca buku ini ya, luar biasa. Dan ada gitar untuk Ibu Mary, mungkin setiap pagi menyembah, praise and worship, memuliakan nama Tuhan dalam kesederhanaan. Hambanya masih bertahan setia, semua dalam keterbatasan. Menyembuhkan mereka yang terluka dengan kasih Bapa. Doa-doa yang dinaikkan dan dijawab. Terima kasih banyak buat tangan Tuhan yang perkasa, yang lemah, yang kuat, dan selalu menopang hidupnya dan para jemaatnya. Tuhan, aku menyerahkan gereja ini ke dalam tangan-Mu. Gereja ini bukan milik kami, tapi gereja ini milik Tuhan, dan Tuhan bertanggung jawab atasnya. Tolong kami yang sudah setia ya Tuhan, Engkau mewujudkan apa saja yang Tuhan ingin lakukan. Terima kasih buat tahun yang baru. Kami percaya Tuhan, Tuhan akan segera menyelesaikannya. Kami terima dengan iman kami bahwa kami menerima hari ini. Terima kasih buat kekuatan kesehatan. Terima kasih buat segala jemaat. Terima kasih buat tempat ini di dalam nama. Bapak Ibu, saya sengaja mengajak saudara melihat gerejanya Ibu Mary, GBI Mamodu, karena gereja itu memiliki kisah keajaiban. Waktu saya mengunjungi gereja itu, kemudian saya bikin video tadi, ternyata ada tangan-tangan orang baik yang mengulurkan bantuan sehingga terkumpul dana yang cukup untuk membangun gereja Ibu Mary. Dan saya mau menunjukkan terakhir foto dari bangunan itu, saudara, yang hampir selesai. Kita akan segera meresmikan bangunan itu kalau bisa, sudah bisa segera diselesaikan, kemudian kita bisa bersama-sama meresmikan gereja itu. Saya sedang berusaha untuk menemukan file fotonya. Yang jelas itu atapnya sudah selesai, dindingnya sudah diplester, sekarang pintu-pintunya sudah dipasang, dan sebentar lagi gereja itu akan diresmikan. Saya berharap sebetulnya pada bulan Paskah ini, tapi ternyata ada COVID-19 sehingga kita tidak bisa travel ke sana. Tapi saya mau mengucapkan selamat dan terima kasih kepada saudara-saudaraku yang selama ini telah mendukung program Making Life Better, termasuk bedah gereja. Selama 3 tahun ini kami membangun 39 gereja. Dan itu adalah gereja-gereja yang dari bebak, dari rumput, dari bambu, yang sangat mengenaskan, saudara. Nanti dalam tayangan-tayangan berikutnya saya akan sampaikan. Tapi yang jelas, tangan-tangan yang sudah setia memberi, saudara, kalau bisa datang dengan saya, pergi ke Sumba Tengah, Sumba Barat, kita akan meresmikan gereja-gereja itu. Amin. Saya coba menemukan ada fotonya sebetulnya. Pak Maxlon yang sudah menjadi koordinator lapangan sudah mengirimkan foto terakhir bagaimana bangunan itu, dan saya harap saya bisa menunjukkan kepada saudara-saudara. Ya, semoga bisa ditunjukkan nih filenya, saudara. Ya. Iya, semoga bisa ditunjukkan sehingga kita semua bisa lihat. Oh, ternyata tidak bisa filenya dibuka. Tapi inilah yang saya mau sampaikan kepada saudara-saudara. Ada beberapa yang bertanya, donasi gereja ini kemana ya Pak? Nah, saudara-saudara, nanti Mbak Tang Lan ya,
nanti saya akan kasih tahu ada program Mercy Peduli Bedah Gereja. Dan tiap tahun kami membangun 10 gereja yang biasanya dari rumput, dari beba, dari bambu, masih banyak sekali. Sekarang kami lagi menyelesaikan 6 yang lainnya. Dan saudara-saudara, saya senang sekali apabila ada tangan-tangan yang terulur untuk itu. Dan nanti ada informasi tambahan mengenai bagaimana saudara bisa terlibat di dalam program bedah gereja ini. Oke, saudara, seperti yang saya janjikan di akhir acara ini, sebelum kita mengakhiri bersama-sama, saya mau kita bergandeng tangan online. Gandeng tangan secara online, mari. Kemudian kita memohon kepada Tuhan agar Tuhan melakukan keajaiban. Kita berdoa agar Tuhan menjamah kita semua. Berdoa buat Indonesia, berdoa buat pemimpin bangsa, aparat negara, petugas di garis depan yang sedang bekerja keras bertaruh nyawa. Saya mau mengajak saudara-saudara, mari kita bergandeng tangan, kita tunduk sejenak, kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Malam hari ini kami rindu menyatukan hati berdoa buat bangsa dan negara kami, khususnya buat Pak Presiden, Pak Jokowi, Pak Amin, seluruh kabinet, seluruh aparat, petugas medis yang ada di garis depan yang sedang berjuang untuk menolong saudara-saudara kami yang terkena COVID-19. Kami berdoa agar Tuhan memberikan perlindungan secara khusus, kekuatan dari Tuhan, kesehatan, hikmat dan akal budi, sehingga wabah ini akan segera berlalu dan kami boleh kembali sebagaimana semestinya kami bisa beraktivitas untuk bisa mencari nafkah, bekerja, melayani, dan melakukan bagian kami. Bapa di dalam surga, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, dan biarlah kami bisa melihat dan menyaksikan campur tangan-Mu dalam kehidupan kami. Kami berdoa buat semua sahabat pendengar kami, secara khusus yang sedang menderita sakit penyakit. Tuhan jamah mereka, Tuhan pulihkan mereka. Kalau ada benjolan-benjolan tumor di dalam perut mereka atau di bagian-bagian organ yang lain, aku berdoa malam hari ini secara khusus, oleh kuasa darah anak domba, penyakit itu dikalahkan, penyakit itu disembuhkan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin, amin, amin. Saudara-saudara, sekali lagi Tuhan memberkati saudara. Jangan lupa besok malam, sekali lagi jam 8, kita akan ketemu lagi. Kita akan membahas kembali rantai kedewasaan iman melalui krisis, tribulasi, penderitaan. Kemudian kita akan membahas mengenai tahan uji. Bagaimana saudara bisa memiliki hupomone, memikul berat dan bertahan dalam tekanan, dan akhirnya memiliki karakter, dan akhirnya iman kita dimurnikan, dan kita bisa menengok ke belakang. Terima kasih Tuhan, aku sudah melalui semuanya ini. Amin. Jangan lupa besok malam. Dan malam hari ini, saudara-saudara yang diberkati, bagikan video ini ke teman-teman Anda. Selamat malam, selamat istirahat, selamat merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati saudara. God bless you.